Dia yang bilang diselamatkan dari hukuman kekal. Terima kasih, thank you, Tuhan memberkati. Saudara-saudara, lagu ini bercerita dari lahir sampai dia menderita di kayu salib. Nah, tadi saya sudah memulai dengan bagaimana setiap detail dalam kerajaan sorga, dalam rencana Tuhan, dalam nubuatan itu, tak satu pun yang tidak digenapi. Saudara dengar khotbah tadi pagi, Yesaya 55, firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Dan ini ada kaitan dengan khotbah malam hari ini. Bagaimana Alkitab berkata, dia akan mati di salib, dia akan masuk ke Yerusalem dengan menaiki keledai. Saya baca kisah itu pada waktu Tuhan masuk ke Yerusalem dalam Minggu Palem atau Minggu Palma, itu tanggal 10 bulan Nisan. Lalu saudara-saudara, orang-orang berkata, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara bisa back ke bentar, saudara lihat bagaimana proses Tuhan masuk ke Yerusalem. Dia mengutus 2 orang murid pergi ke sebuah kota yang namanya Betfage. Lalu dia berkata kepada 2 orang murid itu, kamu akan bertemu dengan keledai yang tertambat, lepaskanlah talinya dan bawalah kepadaku. Dan kalau ada orang yang bertanya, kamu bilang, Tuhan memerlukannya. Perhatikan urutan secara etika ini tidak masuk akal. Harus tanya dulu, baru dilepaskan. Tetapi kenapa Tuhan suruh lepas dulu, nanti ada yang tanya, baru jawab. Kenapa? Alasannya Yohanes 1 ayatnya yang ke-11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, termasuk keledai adalah milik kepunyaannya. Jadi semua kita ini cuma dipercayakan Tuhan. Uang yang ada di dompet saudara cuma dipercayakan Tuhan. Semua kekuatan, kesehatan, umur dipercayakan Tuhan. Bisa bilang amin? Jadi kalau Tuhan panggil saudara untuk melayani, itu satu kepercayaan yang luar biasa. Makanya saya tadi renungkan di jalan ya, Tuhan kenapa kok suruh lepas? Baru nanti kalau ada yang tanya, berarti ada kemungkinan ada yang tidak tanya. Kalau ada yang tanya, berarti ada kemungkinan ada yang tidak tanya. Orang yang mengerti pasti nggak akan tanya. Yang namanya puji-pujian itu punya Tuhan. Kalau saudara sukses, saudara berhasil, dia layak menerima pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau saudara tidak tanya, berarti saudara mengerti. Tapi kalau saudara bertanya, hari ini saya kasih tahu, itu Tuhan punya. Amin. Ada beberapa hal yang bukan kita punya yang harus kembalikan kepada Tuhan. Yang pertama, keberhasilan dan kalau saudara sukses, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang kedua, tepuk tangan dulu. Yang kedua, pembalasan adalah haknya Tuhan. Saya kau belum balas, saya belum puas. Percaya, kau balas kau tak akan pernah puas. Ya, tapi waktu kau menyerahkan pembalasan kepada Tuhan, kau pasti akan puas. Sangat puas. Kenapa? Bukan kau yang melakukannya. Daud mengerti hal ini, makanya setiap kali dia dapat kesempatan untuk bunuh Saul, dia tidak melakukannya. Dan dia berkata begini, jangan tangan saya yang melakukan, biarkan tangan Tuhan yang mengerjakannya. Karena dia tahu pembalasan bukan haknya dia, pembalasan adalah haknya Tuhan. Haleluya. Sebelum Natal ini berakhir, tahun 2021 berarti, yang sudah rencana-rencana mau balas, hari ini serahkan buat Tuhan. Tuhan, ini kau punya. Kalau kau mau ambil, silakan Tuhan. Dan memang dia ambil, seperti dia mengambil keledai itu. Yang ketiga, kekhawatiran, kebimbangan itu punya Tuhan. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Kita tidak dipanggil untuk memiliki kekhawatiran, tapi menyerahkan itu buat Tuhan. Siapa yang pegang kekhawatiran, saudara hari ini Tuhan berkata, serahkan buat saya. Karena itu bukan kau punya, itu saya punya. Dan saudara akan terima damai sejahtera. Saudara akan terima sukacita yang berlimpah-limpah. Makanya pesan Natal kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kenapa? Karena kita tahu mana yang Tuhan punya dan mana yang kita punya. Dan waktu kita menyerahkan mana yang Tuhan punya, damai sejahtera akan menjadi bagian kita. Kalau ada yang masih bertanya persepuluhan, saudara belum tahu itu Tuhan punya. Hari ini saya kasih tahu,
Jangan tanya-tanya lagi, ya. Itu Tuhan punya. Karena pada waktu kita memberi persepuluhan, kita menyatakan Tuhan hidup di atas usaha kita. Waktu kita ambil roti dan daging, kita menyatakan Tuhan mati atas dosa-dosa kita. Itu yang dilakukan oleh Melkisedek ketika dia bertemu dengan Abraham. Dia membawa roti dan anggur. Abraham membawa persepuluhan buat Melkisedek. Abraham sementara menyatakan, karena engkau saya bisa menang lawan 4 raja yang jago-jago. Kedorlaomer dengan teman-temannya. Saya bisa kalahkan hanya dengan 318 orang. Saudara-saudara, sisi kepahlawanan dari Abraham ini banyak tidak dibicarakan. Tapi malam hari ini saya mau kasih tahu, bersama dengan Tuhan kita akan mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Dan kalau engkau bisa hidup sampai hari ini, tinggal 19 hari lagi engkau akan mengakhiri tahun ini. Semua karena Tuhan. Jadi waktu engkau memberi persembahan, Tuhan, engkau hidup dalam saya sepanjang tahun ini. Dan saya bisa ada sampai hari ini, semua karena Tuhan. Bisa bilang amin. Percayalah, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Biasanya kalau Natal kan orang banyak request ya. Seperti Ciko tadi request untuk Tuhan. Tuhan kalau boleh saya pulang Ambon ya. Tiket mahal antara 3 sampai 5 juta saudara ya. Tuhan kau dengar ya. Saya berkata buat saudara malam hari ini. Tuhan tidak tuli. Dia tetap mendengar doa kita. Ini cerita saudara pernah dengar kan? Ada cucu yang liburan Natal selalu tinggal dengan oma. Lalu oma bilang, kamu kalau minta apa-apa berdoa sama Tuhan. Tuhan pasti akan menjawab. Di malam Natal yang syahdu, cucu yang tua berdoa dengan tenang. Bahkan hampir tidak kedengaran. Permintaannya pun tidak diketahui oleh adiknya yang ada di sampingnya. Giliran adiknya berdoa, dia berdoa seperti listrik mati dan harus berteriak di depan jemaat. Tuhan Yesus, Natal kali ini saya minta PS yang terbaru. Begitu dia berteriak keras-keras, kakaknya kaget, abangnya kaget. Lalu begitu dia amin, dek, jangan berteriak, berdoa kayak orang gila. Tuhan itu tidak tuli, kayak kakak ini berdoa yang syahdu. Kakak, betul, Tuhan tidak tuli tapi oma tuli. Jadi kita tidak berdoa di telinga orang, kita berdoa di telinganya Tuhan. Ia yang mendengar, ia yang melihat, bahkan sebelum mulutmu berbicara, dialah yang akan menjawab doa kita. Kuncinya apa? Segala kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Make sure ya, semua sudah pegang tubuh dan darahnya. Ya, oke. Lalu saudara-saudara, tema Natal kali ini adalah 1 Petrus 1 ayat 22. Dari KWI juga sama, cinta kasih. Kalau kita kasih Kristus ya. Kalau PGI, PGLI itu kasih Kristus, menggerakkan persaudaraan. Kalau KWI cinta kasih Kristus ya. Ada tambah cinta kasih saja ya. Tinggal tambah cinta. Nah, saudara-saudara, semua kita digerakkan oleh sesuatu. Kalau saudara bangun pagi-pagi tidur sampai tengah malam, pasti ada sesuatu yang menggerakkan saudara. Mungkin bonus, mungkin profit yang banyak, pasti ada yang menggerakkan kita. Nah, tema kali ini, apapun yang saudara kerjakan, ingat, kita lakukan karena Kristus lebih dulu mengasihi kita. Makanya kita bisa bilang begini, Eric C. Mengasihi was lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Oh, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Ada 2 pasal yang ditaruh bersebelahan di dalam Lukas 18 dan 19. Di dalam Lukas 18 ada orang yang datang sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan supaya saya beroleh hidup yang kalau buat ini, saya sudah buat dari kecil. Lalu Tuhan bilang begini, pergi pulang jual semua hartamu lalu ikut aku. Lalu pergilah orang itu dengan sedih karena banyak hartanya. Pasalnya berikut, pasal 19, ada Sakeus. Gak ada yang dorong-dorong, ayo memberi Sakeus, ayo kau bayar utang, gak ada.
ketika dia bertemu dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Siapakah saya ini? Sampai raja dan segala raja mau datang di rumah saya dan mau makan dengan saya. Itu kasih yang menggerakkan dia untuk setengah dari hartaku akan aku sumbang buat orang miskin. Dan kalau ada yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Saya berdoa hari malam ini sudah bertemu dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Lewat rentetan lagu, lewat drama, lewat fragmen, lewat nyanyian anak-anak sekolah minggu, lewat lagu yang baru tadi kita nyanyikan tadi karena kita. Biar kasih Kristus akan memenuhi hati kita. Sehingga kita pulang di tempat ini semua yang kita kerjakan. Melayani orang tua, melayani suami, melayani istri. Karena kasih Kristus. Papa, saya akan bikin kopi. Karena saya mengasihi Tuhan. Dan pasti kalau saya mengasihi Tuhan, saya juga sayang kau. Terada lagi istri-istri yang bilang begini sama suami. Gula di situ, air panas di situ, kopi di situ. Bikin sendiri. Tidak ada lagi saya. So tidak ada lagi. Amin. Saya percaya yang senyum-senyum ini sudah bertobat malam hari ini saudara ya. Haleluya. Amin. Saya percaya kalau suami mau pulang, anak mau pulang, biar di depanmu ada film Korea yang sangat tegang. Kau punya kemampuan karena kasih Kristus untuk mematikan televisi. Karena yang pulang ini orang yang bisa doakan kau, yang bisa bilang I love you. Sebahal-mahal kau pun televisi, dia tidak bisa bilang I love you, I care you. Tidak bisa, tapi yang pulang ini mungkin kalabur di luar, tapi dia bisa bilang I love you. Saya doakan kau, dia bisa lakukan. Kasih mati televisi, sambut yang pulang itu kehidupan. Amin. Jangan sampai dia toke-toke itu, Mama, Papa pulang. Lagi tegang, lewat pintu belakang terkunci Papa, ini lagi tegang ini. Amen. Saya cerita di Oksibil, apa yang menggerakkan kita. Satu ketika ada kapal yang berlayar di tengah laut, tiba-tiba kapten memberikan pengumuman. Pengumuman kapal akan berputar sebentar karena ada penumpang yang jatuh. Dan mohon saudara-saudara untuk bisa memperhatikan di mana penumpang itu ada. Karena siang hari kelihatan begitu kapal putar ada orang, tolong. Lalu kapten memberikan pengumuman, siapa yang cepat yang mau menolong orang ini cepat terjun dan tolong selamatkan. Tiba-tiba ada suara bapak, semua orang tepuk tangan, weh bapak ku hebati, ku jagui. Langsung dia tolong dia naik. Kapten bilang luar biasa, ternyata dalam penumpang kapalku ini ada orang yang begitu luar biasa dalam peduli buat keselamatan orang lain. Saya berikan apresiasi buat bapak dan saya berikan sebentar mic ini untuk bapak kasih sepatah kata dua. Apa yang mendorong bapak untuk bisa melakukan tindakan yang luar biasa ini? Bapak itu ambil mic, dia bilang begini, sebelum saya sampaikan sepatah kata dua, saya mau tanya siapa yang dorong saya tadi saudara? Biarlah saudara melayani bukan karena didorong-dorong, tapi karena kasih Kristus yang menggerakkan saudara. Haleluya. Amin. Amin. Semakin engkau menyadari Tuhan itu baik, engkau akan lakukan hal yang luar biasa. Dia masuk ke Yerusalem naik keledai, dinubuatkan, digenapi. Nanti sudah baca, ya. Sambutlah dia, hai putri Yerusalem, dia yang datang dengan mengendarai keledai, saudara ya. Ini yang salah satu alasan membuat orang Farisi tidak bisa terima dia sebagai Mesias. Kenapa? Masa raja di segala raja naik keledai? Keledai itu tunggangan orang paling susah, saudara ya. Sementara kuda itu tunggangan para raja, saudara ya. Dan dia ambil tunggangan yang paling sederhana ini. Berita tentang kelahirannya juga datang kepada orang-orang yang sederhana. Ya, tidak datang ke Gedung Putih. Kalau Gedung Putih ngomongkan seluruh dunia dengar. Ini gembala-gembala ini, saudara. Tapi saya percaya Tuhan yang luar biasa, sanggup memakai siapapun saudara. Tidak peduli siapa saudara, dia sanggup pakai saudara. Amin. Lalu saudara-saudara, begitu Tuhan ditangkap di Taman Getsemani oleh seorang murid yang mengkhianati dia. Semua ahli-ahli Taurat, imam-imam besar, mereka berkata begini, jangan kita bunuh dia pada hari raya, supaya tidak timbul kerusuhan yang lebih parah. Rencana mereka untuk tidak bunuh Yesus di hari Sabat. Ini mereka-mereka yang ajar hukum Taurat, jangan membunuh orang yang membunuh orang ini saudara ini. Ya kan, salah satu hukum Taurat jangan membunuh kan saudara. Tapi dong yang provokator buat pembunuhan ini. Sudah tahu apa yang terjadi? Justru Yesus mati di tanggal 14 bulan Nisan, yaitu pada waktu domba Paskah disembelih di halaman bait suci, anak domba Allah menyerahkan nyawanya. Bapa, ke dalam tanganku kuserahkan nyawaku. Mereka berusaha untuk tidak mati di hari perayaan, tapi firman Tuhan ya dan amin. Siapa yang lebih berkuasa? Kebenaran. Tidak peduli orang-orang sehebat Kayafas boleh merancangkan sesuatu, tapi firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Pasti akan terjadi.
Tidak peduli dong halangi kau pu jabatan, kau pu karir. Tapi kalau Tuhan berkata, aku akan mengangkat engkau, terada yang bisa beleh. Haleluya. Makanya kita bisa bilang begini, cerita. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Kalau Tuhan buka, tidak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan angkat, tidak ada yang bisa turunkan. Siapa yang berani kasih turun Yusuf yang diangkat oleh Firaun? Bahkan Potifar yang sempat memenjarakan dia pun tidak sanggup. Kalau Tuhan yang angkat, tidak ada yang bisa turunkan. Lalu mereka berkata, kita bunuh dia. Saudara, bunuh itu sudah berapa kali diupayakan. Orang Nazaret pernah mau dorong dia. Dan kalau Yesus waktu itu didorong oleh orang Nazaret, maka firman Tuhan pasti keliru. Karena Alkitab bilang tidak ada tulang-tulang yang patah. Dan kalau dia jatuh dari Nazaret, kornet saudara ya. Karena itu tempatnya terjal sekali. Pasti kornet. Tapi Alkitab bilang tidak ada tulang-tulang yang patah. Benar. Dia bukan mati didorong, dia bukan mati beberapa kali mau dilempar dengan batu, tidak. Tapi dia mati di salib, saudara ya. Dong berusaha mau setel bagaimana. Kalau dia mati di salib tapi bukan di hari perayaan, firman Tuhan salah. Kalau dia mati di hari perayaan tapi bukan di salib, firman Tuhan juga salah. Tapi semuanya ya dan amin, tepat. Tidak ada yang miss, tidak ada yang meleset. Saya mau berbuat malam hari ini. Semua agenda Tuhan akan digenapi lebih cepat daripada apa yang saudara pikirkan. Setiap hari akan dipenuhi dengan mujizat, 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 dan mujizat. Yang percaya katakan amin. Dan malam hari ini alami mujizat yang luar biasa. Di atas kayu salib dia berkata, it's finished, sudah selesai. Kutukmu sudah selesai. Jadi tidak ada yang bilang begini, ini dulu gara-gara saya kurang tua itu tertakut Tuhan makanya nyariin saya dapat. Tidak, kutuk itu sudah diputuskan. Karena Alkitab tulis, ayah kami minum anggur, anak-anak yang ngilu giginya, dan di kayu salib Tuhan minum anggur asam untuk putuskan kutuk itu, sehingga tidak ada kutuk yang turun dari orang tua, yang ada berkat dari sorga turun buat saudara. Haleluya. Makanya tiap kali sudah perjamuan kudus, terada lagi kutuk orang tua yang turun di saya, yang adalah berkat Tuhan yang turun. Haleluya. Katakan amin. Tidak peduli kegagalan orang tua, nenek moyang masa lalu. Tapi Tuhan sudah patahkan kutuk itu di atas kayu salib. Sehingga yang turun hari ini adalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Haleluya. Saya rasa urapan yang indah sekali yang membebaskan saudara hari ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan kita sangat mengasihi kita. It's finished. Sudah selesai. Semua katakan sudah selesai. Masalahku sudah selesai. Persoalanku, penyakitku, hutangku. Wah, ini memang keras saudara ya, karena banyak yang berhutang saudara ya. Waduh, kalau yang ini memang keras, tapi gak apa-apa. Tuhan pasti akan bela saudara ya. Tuhan pasti, tidak dengan cara saudara, tapi dengan cara Tuhan. Tidak dengan cara metode saudara, tapi dengan metode Tuhan. Amin. Dan masuk dalam rencana Tuhan, dalam metode Tuhan, dia tidak pernah gagal. Makanya Mazmur 91, orang yang berkemenangan adalah orang yang mengenal nama Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, ayat 14. Maka aku akan bentengi dia, sebab ia mengenal namaku. Aku akan meluputkannya, sebab ia mengenal namaku. Luput dari ketakutan, luput dari masalah, luput dari kehancuran, luput dari kematian, luput dari segala hal. Karena kita kenal nama Tuhan. Waktu kita sakit aku tahu, nama Yesus menyembuhkan. Waktu aku susah aku tahu, nama Yesus sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Waktu aku membutuhkan situ aku tahu, dia El Shaddai, dia sudah menyiapkan jauh sebelum aku memerlukannya. Orang yang mengenal nama Tuhan akan hidup berkemenangan. Haleluya, haleluya. Sekarang tinggal kau bilang begini, Tuhan saya lagi kanker. Entah kanker yang penyakit atau kanker yang kantong kering, sama-sama Tuhan sanggup sembuhkan. Ya, tidak peduli yang mana, Tuhan sanggup sembuhkan. Kalau ada yang bilang dua-dua, juga Tuhan sembuhkan, sudah ya. Amin. Aku yang kaya menjadi miskin, supaya engkau yang miskin menjadi kaya. Itu janji Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya.